Hai, bertemu kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke? Dalam episode sebelumnya, kita membahas mengenai kewarganegaraan anak kawin campur. Yang sudah dibahas adalah anak sebelum dilahirkan, sekarang kemudian anak sudah dilahirkan, dan yang sekarang, yang berikutnya adalah saya ingin membahas mengenai ketika anak mencapai usia 18 sampai dengan 21 tahun. Kenapa usia ini dianggap penting? Karena dalam usia inilah anak kita harus memilih kewarganegaraan. Nah, karena topik pembicaraan kita masih dalam perkawinan campuran, di mana salah satu pasangan tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan pasangan yang lain adalah berkewarganegaraan asing. Jadi, anaknya adalah disebut sebagai anak pasangan perkawinan campuran atau international marriage. Ya, apa bedanya anak yang perkawinan campuran dengan anak yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya Indonesia? Nah, di sini perbedaannya. Perbedaannya adalah anak perkawinan campuran itu pemerintah memberikan fasilitas. Tadinya sebelum tahun 2006, ketika anak kawin campur ini lahir, dilihat adalah ayahnya. Ayahnya orang Indonesia, anaknya menjadi warga negara Indonesia. Ayahnya orang asing, anaknya menjadi warga negara ikut ayahnya. Sekarang setelah tahun 2006, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, anak punya keistimewaan, diberikan fasilitas, boleh memilih kewarganegaraan ibu atau kewarganegaraan ayah. Disebut dengan kewarganegaraan ganda terbatas. Azas kewarganegaraan di Indonesia, saya ingin mengulang sedikit, ada beberapa buah. Satu adalah azas tunggal. Azas kewarganegaraan tunggal artinya satu orang hanya boleh satu warga negara. Yang kedua adalah azas ius sanguis. Indonesia memiliki azas di mana kewarganegaraan dilihat dari keturunannya warga negara apa. Negara-negara seperti Indonesia, misalnya Jepang, Singapura, Malaysia, ya, Filipina, dan seterusnya. Inggris juga. Kemudian azas yang ketiga, azas ius soli terbatas. Ius soli terbatas ini dikarenakan kita juga punya azas keempat, yaitu azas kewarganegaraan terbatas. Jadi soli ini adalah tanah, berdasarkan tanah di mana anak dilahirkan, di negara itulah dia memiliki warga negara. Negara-negara menganut azas ius soli adalah contoh Amerika, Kanada, Brazil, Venezuela. Negara-negara tersebut menganut kewarganegaraan di mana ketika anak dilahirkan maka disitulah menjadi warga negara mereka. Jangan juga lupa bahwa negara-negara tertentu seperti Amerika misalnya, mereka menganut juga kewarganegaraan ganda. Gandanya tidak terbatas, gandanya seumur hidup dari mulai anak lahir, seseorang lahir sampai seseorang meninggal dunia. Nah, ini pertentangan antara negara-negara yang menganut ganda dengan Indonesia yang hanya menganut ganda terbatas. Ganda terbatas itu subjeknya sekilas saya sampaikan adalah anak-anak yang selain anak kawin campur, ya. Kemudian ada juga anak di luar perkawinan tapi diakui oleh bapaknya sebagai anak saya, apakah bapaknya asing ataukah bapaknya warga negara Indonesia. Atau anak yang diadopsi ketika dia berumur 5 tahun, anak WNI diadopsi oleh warga negara asing, itu juga subjek dari ganda terbatas. Nah, saya kembali lagi ke 18 sampai 21 tahun. Affidavit itu adalah sebuah dokumen, surat atau kartu yang ditempelkan di paspor asing si anak. Ketika anak mau keluar negeri, dikasih lihat itu, imigrasi akan bilang, oh, oke, ini anak kawin campur ya. Nah, atau ketika anak dari luar negeri masuk ke Indonesia diperlakukan sebagai warga negara Indonesia. Kalau ada affidavit dimintakan ke Kementerian Hukum dan HAM, diproses oleh orang tuanya. Nah, jadi affidavit ini masa berlakunya hanya sampai 18, paling lambat 3 tahun setelahnya sampai dengan 21 tahun. Anak punya pilihan, 1, menjadi warga negara Indonesia, atau 2, menjadi warga negara asing. Ketika anak ingin menjadi warga negara Indonesia, ketika dia punya affidavit, silahkan diproses. Ada identitas yang harus disampaikan, kemudian hal-hal lain adalah ada persyaratan-persyaratan lainnya, identitas anak, identitas orang tua, kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua dan anak.
termasuk foto dan seterusnya. Kemudian disitulah diproses dan kemudian anak menjadi WNI. Adalah kalau anaknya ingin memilih WNA, maka dia juga harus melaporkan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM dengan menyatakan pernyataan melepas WNI-nya. Ketika melepas WNI, segera diatur tentang izin tinggal dia. Kalau dia ada di Indonesia, kalau dia kemudian mau keluar negeri juga diatur, diurus, maksud saya diurus, apanya misalnya kitasnya, kartu izin tinggal terbatasnya. Karena ketika 5 tahun berturut-turut ada di Indonesia, atau 10 tahun berturut-turut tidak berturut-turut ada di Indonesia dan di luar negeri, itu bisa menjadi kitab. Oke. Hal yang lain adalah jangan sampai punya afidavit tapi setelah umur 22 tahun baru diurus, itu bisa kena denda karena anaknya dianggap sebagai WNA. Jangan lupa ya, ketika dia tidak punya afidavit, ingin menjadi WNI, maka ada rangkaian proses yang harus dilakukan oleh orang tua. Salah satunya membayar uang. Saat ini di bulan Desember 2020 masih dikenakan 50 juta per anak. Terus kemudian meskipun sudah ada aturan namanya PP nomor 28 menyatakan, PNBP menyatakan bahwa anak sekarang boleh 5 juta, tapi ini belum berlaku, sayang sekali. Nah, syarat yang lain adalah karena anak yang tidak punya afidavit itu dianggap sebagai WNA murni, maka anak tersebut harus juga menyampaikan surat keterangan sudah bekerja. Padahal anak masih 21 tahun kan belum punya pekerjaan, masih kuliah dia. Karena waktunya terbatas, saya punya tips. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan beberapa tips untuk semua yang menonton video ini. Tips yang pertama dalam penentuan kewarganegaraan anak kawin campur khususnya, yaitu nomor 1, dialogkan dengan anak. Yang kedua, dialoglah dengan keluarga, karena tidak cukup saja anak, tapi juga mungkin dengan keluarga dari pihak ibu ataupun pihak ayah. Apa yang harus didialogkan? Diberitahu anaknya konsekuensi ketika memilih warga negara asing, memilih warga negara Indonesia. Jangan lupa, karena di negara-negara tertentu anak asing atau orang asing bisa membeli aset. Di Indonesia tidak bisa membeli aset dengan hak milik ataupun hak guna bangunan. Ya, di Indonesia hanya boleh orang Indonesia, warga negara Indonesia. Yang kedua, yang ketiga adalah proses segala perizinan secara tepat waktu, jangan sampai terlambat. Nah, saya rasa tipsnya cukup di situ. Episode kali ini saya akhiri. Saya Ike Farida undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya.